kayak buat alat musiknya di Iya. lagi gimana nih? Ini ada musik, ada burung, ada Enggak ada lah. Iya. Alat-alat tradisional. ya. Kita lagi mana nih? Ya kita ada di mana di Balai Seni Ciwasian namanya. Sekarang kita lagi di Balai Seni Ciwasian teman-teman, tepatnya di dekat alun-alun Pandeglang. Ya, di Pandeglang. Nah di sini kita bertemu dengan pendirinya atau owner dari Balai Seni Ciwasian. Bapak siapa dengan bapak siapa? Saya Randy. Pak Randy. Ya. Nah mungkin langsung aja kali ya. Nah di sini kan termasuk dengan bidang kesenian ya. Nah sekarang ini kesenian apa yang sedang jalani gitu? Ini jenisnya banyak nih. Kesenian apa aja nih? Ya. Balai Seni Ciwasiat ini menggarap seni pertunjukan ya. Ya. Yang paling banyak diminati itu seni pertunjukan. Seni pertunjukannya ya banyak. Salah satunya yang paling khas kita ini rampak beduk. Rampak beduk kita sudah kemana-mana nih. Sudah pasarannya udah banyak banget gitu. Alhamdulillah bisa mengikuti teman-teman anggota. Kalau boleh tahu, ini kan rampak beduk saya kan udah nyampe kemana-mana tuh. Contohnya itu udah kemana aja gitu Pak? Iya. Ya, rampak beduk ini asalnya kan dari seni tradisi di masyarakat. Tampil paling di acara Idul Fitri gitu ya, acara-acara penyambutan lokal. Balai Seni Ciwasiat ini kita mengemas seni tradisi ini dengan kemasan yang agak sedikit modern. Kostumnya diperbaiki, penampilan beduknya dipercantik gitu ya. Pola lantai, dekorasi dan sebagainya dibikin menarik sehingga menarik banyak pihak untuk panggil kita. Kita sempat muter-muter ke mall-mall di seluruh Jabodetabek. Kita hampir tiap hari gitu ya muter dalam rangka event tertentu di mall ke mall, round mall ke mall gitu. Waktu itu barang dompet apa. Kemudian kita juga pernah dikontrak oleh salah satu produk rokok untuk event di kota Jawa Barat dan Banten, DKI, Jabar dan Banten. Itu muter juga di kota-kota barang artis-artis nasional. Ya, yang paling jauh kita ke Eropa. Kita ke Eropa sudah 3 kali, Australia sudah, bahkan kita sudah melatih ini di Malaysia. Kita punya murid di Malaysia. Oh keren. Keren. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan udah ya ini jenis keseniannya. Nah, ini beralamat di mana sih lebih jelasnya gitu? Di Pandeglang. Oh, ini alamat kita namanya Balai Seni Ciwasiat. Ya. Saya kenapa pakai nama Balai Seni Ciwasiat? Karena ingin mengangkat nama daerah. Nama daerah itu pasti punya kekuatan. Toponimi daerah itu jangan enteng. Setiap nama daerah pasti punya sejarah dan setiap sejarah daerah pasti punya kekuatan. Itu makanya namanya Balai Seni Ciwasiat. Ini nama kampung ini Ciwasiat. Cuman tepatnya berada di tengah kota Pandeglang gitu ya. Kantor Bupati 200 meter dari sini. Ya dekat. Nah, Ciwasiat itu ada sumber mata air di ujung kampung di sana. Ada sumber mata air yang dulu dipakai Belanda untuk diambil airnya disedot, kemudian mengairi pendopo dan sekitarnya. Nah, makanya ada peninggalannya water turun Ciwasiat. Ini jalan Ciwasiat, tepatnya di RT 1 RW 12 Kelurahan Pandeglang. Ya, kalau boleh tahu Pak Bapak ini kenapa sih kok mau mendirikan Balai Seni ini? Ide awalnya ya. Gimana kok bisa terpikirkan untuk mendirikan Balai Seni Ciwasiat ini? Ya, ada banyak hal. Pertama, saya melihat anak-anak muda. Kan rumah saya nih. Kebetulan Balai Seni Ciwasiat ini memanfaatkan selasa rumah, memanfaatkan garasi mobil saya ketimbang cuma buat mobil doang gitu dipakai latihan. Jadi saya sering jalan-jalan ke alun-alun, anak-anak muda Pandeglang banyak sekali motor di situ. Wah, ini sayang nih SDM nih. Saya ajak ke sini untuk latihan. Latihannya apa? Saya melihat rampak beduk ini kesenian yang amat potensial untuk bisa menarik banyak pihak. Waktu itu belum banyak ditonton orang ya, belum tampil di mana-mana. Nah, memang agak berat mengajak anak-anak untuk mau latihan tradisional.
makanya ketika 2008 saya berdiri Sanggar ini, target saya 2 tahun Sanggar ini akan keluar negeri, saya bilang. Supaya apa? Supaya menarik anak-anak. Jadi memang idenya banyaknya potensi anak muda dan kemudian adanya seni budaya yang potensial untuk dikembangkan. Nah ini ketemu tuh. Kalau sudah ketemu maka butuh tempatnya ini. Butuh kreator ya. Kebetulan saya latar belakang saya sendiri dari jurusan seni ya. Istri saya dari Jawa Merancang Busana dan Merias. Ya udah tuh klop di sini jadi tuh. 2010 kita berangkat ke Belanda. Dan akhirnya kemudian banyak yang ingin gabung. Apalagi tuh setelah tampil televisi di berbagai televisi nasional, ya udah tuh anak-anak jadi tren nongkrongnya di Cibatia. Karena udah mulai terkenal ya. Iya, yeah. Lirik. Sudah mulai lirik. Jadi anak-anak nggak malu dong ketika mana Cibatia gitu. Udah bangga. Iya. Punya nama. Jadi memang harus ada kebanggaan. Sesuatu ketika sudah menjadi kebanggaan, maka dia tidak segan-segan ngajak temennya atau ngasih tahu ke temennya. Bisa ikut ya juga Nggak malu kan? Main seni tradisional, kebanyakan kan pada malu ya. Gitu. Apa tradisi kuno, gitu kan, tuwek gitu kan. Tapi ketika yang dia ikuti sanggar-sanggar yang memang sudah punya nama, sering tampil di mana-mana, dia bangga dong. Apalagi kalau kita tayang di televisi, Wih, Sanggar gua nih. iya dong, ketemu Inul, ketemu Dewi Versi, ketemu siapa? Oh, udah biasa kalau kita ketemu itu. Nah, untuk ini waktu tadi kan 2008 tuh, sampai sekarang kisaran berapa? 21. Iya, berarti Udah udah 13 tahun. 13 tahun ya, udah lama banget. Udah bener-bener dari lama berarti udah banyak itu udah kemana-mana. Iya. Sekarang lagi di puncak-puncaknya ya. Ya enggak juga, karena yang namanya bisnis jasa ya kan kita jasa tuh. Bisnis jasa itu yang harus dijaga ya kepercayaan kualitas tetap harus dijaga. Jaringan harus dibuka terus sehingga jangan sampai orang merasa jenuh dengan kita, merasa bosen, kita harus jaga terus komunikasi. Tiap tahun, tiap bulan Ramadan itu kita main di beberapa stasiun televisi dalam rangka acara-acara religi. Itu kan karena kita jalinan komunikasi yang terus. Dia juga melihat progres kita di media sosial. Makanya media sosial ini harus dimanfaatkan positif untuk kita semua memasarkan produk-produk gratis, mudah, tapi juga amat bermanfaat. Bisa untuk dipakai promosi kita. Tetapi jangan lupa di akun kita ini, di akun yang tempat kita promosi ini jangan membuat sesuatu postingan yang tidak menarik atau menghujat orang dan sebagainya. Harus sejaga itu. Satu kali saja kita tidak menarik di postingan kita, membuat orang marah dan kemudian nggak percaya lagi. Jadi kami di Balai Suci Wasiat amat menjaga hubungan baik silaturahmi karena ini seni tradisional, maka harus dimanage secara kekeluargaan. Maka hubungannya pun silaturahmi juga silaturahmi kekeluargaan. Itu yang kita jaga. Nah ini kan tadi kan dari 2008 sampai 2021 udah 13 tahun ya. Iya. Pada untuk Bapak sendiri itu ada tantangan nih sendiri kan udah hampir 13 tahun ini menjalankan hamba budaya. Ya tentu ada tantangan, Tantangan itu ya biasanya justru ketemu dengan teman-teman yang sejawat ya. Sanggar dengan sanggar lagi kan begitu ya. Itu saling benturan, saling ada lah. Walaupun kami tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah merasa paling ini sehingga kami sulit diajak kerjasama oleh teman-teman yang lain. Enggak, kita justru ketika ada sanggar lain ingin kolaborasi, wah kita sangat senang. Sanggar lain ngadain lomba, kita ikutan. Sanggar lain bikin kegiatan, kita datang, bahkan peralatan yang ada di sini pun sering dipinjamkan kepada sanggar-sanggar lain untuk menjaga. Supaya tantangan itu diminimalisir. Tantangan memang kebanyakan itu ada gitu. Yang kedua tantangan itu ya memang dari kebutuhan yang semakin menantang, misalnya Bapak beduk kemudian sudah mulai coba jadi beduknya pendek misalnya ya, karena tantangan zamannya begitu ya, akhirnya kita
kreativitas kita sedemikian rupa. Saya bahkan sempat membuat bedug dari fiber karena Australia tidak menerima bahan kayu ke sana, maka saya bikin bedug dari fiber demi menjaga tantangan tadi. Saya datang. Hambatannya ya tentu banyak sekali, hambatan anak-anak yang malas latihan gitu ya. Terus tiba-tiba COVID kita tidak bisa manggung mana-mana gitu ya. Terus fasilitas yang kadang-kadang sudah rusak, kemudian kita tidak punya biaya untuk memperbaiki. Sentuhan antara anggota dengan anggota dengan grup lain, ya dibutuhkan kesabaran, kebijakan, dan ya ketekunan. Intinya bisnis jasa itu butuh kesabaran, ketekunan, ya itu, dan konsistensi ya. Baik. Nah, di sini kan bentuknya bukan karyawan ya, bukan pekerja ya. Ya, ya. Ya walaupun sesungguhnya berperannya sama seperti karyawan, cuman dalam pembagian finansialnya kita tidak ada kontrak kerja dengan mereka. Yaitu tadi saya balikan bahwa ini sangat seni tradisional, maka harus dimini juga secara keluarga. Sebenarnya dalam seni tradisional itu pasti ada bapak, ada ibu, ada anak gitu ya. Istilahnya begitu. Bapaknya saya, ibunya istri saya, dan anaknya adalah anggota. Jadi ketika manggung itu layaknya kita keluarga. Ada barang kita angkut bareng gitu ya. Nanti kalau dapat bayaran jadi bagi-bagi sesuai dengan porsinya gitu ya. Begitu. Jadi tidak ada manajemen. Kalau kontrak kerja ya dengan orang yang mintanya kita sering. Misalnya stasiun televisi untuk menayangkan kita kan kontrak. Kita dikontrak salah satu perusahaan untuk tampil di sekian kota, itu kontrak. Tapi saya dengan anggota tidak menganggap bahwa Anda itu employer saya manajer tidak. Tapi ini antara ayah dan anak, jadi keluarga saja. Tapi sebenarnya kan mereka melakukan tugasnya sebagai karyawan, tanggung jawabnya juga sama dengan karyawan. Mungkin kalau dilihat dari teori manajerial, ya sebenarnya saya manajernya, ini karyawannya sebenarnya. Tapi di mata saya tidak dikembangkan itunya, lebih kepada kekeluargaan. Kamu anak saya dan saya bapaknya. Ketika ada apa-apa, bahkan di luar urusan tangga pun sehari-hari, kalau ada yang sakit, kalau ada yang kita lebih keluarga. Ya, banyak itu. Itu lebih, makanya tanggal ini bertahan sampai saat ini karena manajemen itu yang saya. Jadi anggota juga betah gitu ya? Nah, sangat betah. Saya memang berupaya supaya mereka betah di sini. Kadang-kadang perlu kita tidur bareng, makan bareng gitu, layaknya keluarga lah. Walaupun tidak ada aktivitas latihan, ya karena ya itu. Kalau karyawan kan ada jam kerja, ya gitu ya, ada aturan pagi sampai sore. Oke, memang itu butuh untuk di tempat-tempat kerja lain mungkin ya. Tapi dalam sangat seni tradisional, saya tidak memilih itu karena kalau begitu nanti kaku yang ada. Seni adalah merasa dan perasaan harus dijaga dengan sebenarnya. Tadi ini saya lihat ini alat musik itu cukup banyak ya, Pak. Ini ada berapa? Oh, banyak. Hampir semua perkusi Banten ada di sini. Ada bedung, ada ning, ini kecil namanya kilindip, ya. Ada gendang, ada rebana, ini goong nih, ini kumpul goong kecil, ini goong besar. Ada angklung itu ada dua jenis, ada angklung parahyangan, angklung padaeng namanya. Ada angklung gede, angklung buhun, itu dari Banten Kidul, Baduy dan Banten Kidul. Ada gamelan, kalau gamelan sudah pasti, kita punya gamelan bantuan dan banyak pihak yang ngasih bantuan ke kita. Itu diantaranya yang kita punya ya. Ya saya melukis juga, kebetulan saya juga punya bakat melukis. Saya bikin lukisan juga. Kalau panggungan agak jarang saya melukis. Bahkan kalau banyak waktu saya bikin dua buku, bikin karangan saya. Sastrawan juga, menulis fiksi biasanya, puisi, fiksi, cerpen gitu dalam bahasa daerah ya. Semua dalam seni tradisional kalau saya dalam tradisi. Karena ya
Saya merasakan bagaimana tertinggalnya tinggal di kampung yang dikecilkan orang. Saya dari kampung tapi saya tidak kecil. Saya dari kampung juga bisa berpikir kampusan. Nah, ini kan sini kan kesenian ya. Iya. Banyak tuh orang-orang masuk ke sini untuk belajar atau sekedar belajar atau menjadi profesi. Nah, itu jumlahnya bisa kisaran berapa ya kalau boleh tahu gitu Pak? Apanya? Orang yang sudah Orang yang bergabung sebenarnya yang bergabung itu kalau dari awal sampai ini sudah ratusan ya. Tapi yang aktif di angkatan sekarang paling kalau satu kali pertunjukan itu kan kita butuh 15 sampai 20 orang. Tapi yang aktif dalam ini sekitar 50 orang di angkatan sekarang. Karena perangkatan gitu ya. Tapi yang dalam satu kali pertunjukan kita paling banyak juga 22 sampai 25 orang. Kecuali memang tarian massal sampai ratusan orang. Itu anggotanya ya bisa dicatat anggotanya 20 orang. Anggota itu ya sebagai penari, juga sebagai karyawan gamelan, penabung gamelan, juga sebagai pengurus busana bareng istri saya. Jadi memang kita latih si orang ini harus multi. Dia bisa menari, dia bisa jadi kru, gitu. Dia bisa jadi apapun. Multi talent harus. Namanya efektif, efisien dalam ini. Kalau tidak begitu, boros di produksi, ongkos produksinya bisa jadi berat kalau bawa lagi tukang angkat beduk, bawa lagi driver. Jadi kalau berangkat itu kita supirnya adalah pemain sendiri. Nanti ada lagi beda tuh. Ini honor nariknya, ini honor supirnya, ini honor krunya. Sesuai job desk-nya. Itu yang bikin anak-anak senang. Iya. Jadi akhirnya dia pada aktif kan. Udah Pak saya bikin kostum. Justru malah dia jadi rebutan. Saya bawa mobilnya Pak gitu. Ya intinya saya ingin bekerja gitu ya. Iya, intinya kan Dapat ini. mendapatkan banyak fee, ya dia harus lebih banyak kerjanya. Itu kan sistem karyawan begitu. Iya. Gitu. Jadi ya sekitar 20 lah yang aktif itu. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kan banyak tuh anggota-anggota yang sebelumnya. Nah itu sistem biar kita bisa gabung sini itu gimana? Apakah Kriterianya. Ya, itu seperti apa? Ya. sebenarnya perekrutan anggota ini kita tidak ada seleksi. Mau datang 3 kali berturut-turut maka kita aku sebagai anggota dan kita mengisi formulir biasa. Buku induk besarnya anggota kita punya. Jadi dia daftar itu saya nggak langsung aku sebagai anggota. Kamu ikut aja latihan. Bertahan ke 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh berarti ada keseriusan. Baru dia ngisi data gitu. Minta KTP dan sebagainya. Biasanya begitu. Jadi nggak ujung-ujung bayar uang pendaftaran, ngisi formulir, nanti kesana kalau dia nggak betah keluar lalu ngomong, gua udah bayar. Saya tidak mau begitu. Bahkan latihan itu juga bayar. Latihan itu bagi kita free. Kalaupun ada bayar yang monggo seikhlasnya untuk leadernya. Jadi kan saya kadang tidak melatih langsung ya, istri saya tidak melatih. Itu ada tim lagi yang senior melatih. Ya paling bayar berapa aja, biasanya 5.000 1 kali latihan untuk yang ngongkosin si leadernya melatih. Jadi tetap kita perhatikan yang melatih. Nah, kira-kira untuk yang bisa gabung di sini apakah yang udah punya skill Ya, apa yang belum punya skill juga bisa gabung? Bisa dari dasar. Kan ada kelasnya sendiri ada 3, ada kelas dasar, ada kelas madya, ada kelas terakhir. Kelas mahir ya, kelas mahir. Ada kelas dasar itu yang belum bisa, yang latihan terus nanti naik di kelas madya. Di kelas madya itu sudah paham 1-2 tarian, 1-2 kesenian. Nah nanti kalau sudah kelas mahir, kelas terampil itu sudah kita ajak pentas. Walaupun anak-anak juga banyak yang anak-anak sudah sering bawa pentas karena memang kebutuhan pertunjukan anak-anak juga sering juga yang minta. Jadi ada 3 tingkatan. Iya, benar. Nah, Bapak kan dulunya ini ya sejarahnya ya karena ada ini ya anak-anak gitu, SDM yang unggul gitu bisa dimanfaatkan. Nah ini kan sebelum ini Bapak membangun kesenian ini dari apa ya, dari orang sebelumnya atau gimana gitu? Ya sebenarnya kan
saya sendiri sebelum membuat sanggar ini sebagai seniman, saya gabung sana gabung sini. Saya ketemu seniman sana seniman sini, seniman sana seniman sini. Tapi ketika diajak untuk mengubah, untuk membuat sesuatu yang baru, kan kebanyakan tidak semua paham. Nah, kemudian saya berpikir itu, wah kalau begitu saya harus punya lembaga sendiri supaya apa yang ada dalam pikiran saya tersampaikan kalau dipunya sendiri kan gitu ya. Kalau di depan orang iya susah. Nah itu jadi asalnya itu yang banyak anggota saya, anggota awal ya, yang sudah tergabung di sanggar lain banyak. Kemudian gabung di saya, bikin kesepakatan, tentu saya baru. Kalau laku ya alhamdulillah, kalau tidak ya anggap saja sebagai proses kreasi kita. Kalau bikin saya dan ternyata laku, kalau ahlinya menarik yang lain. Berarti awalnya menganalisis dulu ya? Ya, betul. Kita mendata dulu kekuatan-kekuatan, lalu kita analisa kelemahan dan kelebihan orang. Ya SWOT lah, apa SWOT ya. Kekuatannya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa, peluangnya seperti apa. Tetap itu harus dipakai. Dan baru saya membuat sanggar ini setelah mantap, wah gua harus begini, peluangnya gitu. Ya tetap gitu. Ada riset pribadi ya. Menurut Bapak nih, pengalaman sama belajar ini seberapa penting sih? Amat penting dalam ketika kita punya tujuan apapun, Ya. itu harus dibarengi dengan pembelajaran. Pembelajaran itu pengalaman empirik yang merupakan bagian proses dari menuju tujuan dan keinginan cita-cita itu. Tanpa belajar pasti akan tercapai, tapi lama. Kalau dengan prosesnya latihan, durasinya panjang, tapi kalau dengan belajar itu bisa mempercepat. Memang dengan belajar ini ada banyak yang harus dikeluarkan, biaya dan sebagainya. Tapi kan proses mempercepat durasi menuju cita-cita itu, menuju visi itu, menuju tujuan itu. Dan tercapai. Tanpa belajar akan tercapai, tapi lama, alami kan gitu. Nah itu, jadi menurut saya mengapa sih masyarakat cepat berkembang dan kemudian banyak menjalin dengan, karena saya pelajari setiap tahun dimanapun saya pelajari karakter si peminta acara kita, saya pelajari. Oh, lalu kita evaluasi sebenarnya mereka puas nggak nih? Kalau puas pasti dia manggil lagi. Kalau tidak puas, lalu saya tanya, Pak kira-kira apa yang kurang dari pertunjukan? Oh keren, atau kurang ini Pak Rudi. Ya terima kasih. Dengan bertanya begitu kan sesungguhnya kita belajar, mempelajari apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh pasar. Itu sangat penting dalam usaha apapun atau dalam menuju apapun, membaca apa yang dibutuhkan. Gitu. Kalau sudah apa yang dibutuhkan kita tahu, maka kita bersiap dirinya juga tahu gitu harus menyiapkan apa. Jadi kan ini kan usaha Bapak udah 13 tahun ya. Kira-kira target Bapak itu target audiens Bapak itu seperti apa gitu? Apakah yang suka seni itu hanya, kan misalnya kalau seni kan hanya orang tua gitu? Apakah anak milenial itu juga harus? Ya harus. Saya sih target saya sebenarnya lestari aja kesenian, seni tradisional ini lestari. Lestari itu kan berarti bertahan hidup, ada di dunianya, ada di komunalnya. Kesenian Prapak Gunung ini milik Pandeglang, ada terus lestari. Di mana? Ya lestari itu harus pada anak muda, harus generasi. Menurut saya sebuah kesenian tradisional akan bertahan jika anak mudanya suka. Kalau anak mudanya tidak suka, maka ini akan hilang. Karena kan yang tua akan mati dan yang muda akan tua. Iya. Ketika anak mudanya tidak suka, maka satu generasi itu nanti akan mati itu yang tidak sukai. Makanya saya berupaya ke anak-anak muda. Pasar saya itu anak muda. Makanya gaya-gaya pertunjukan kita tuh Anak muda banget. anak muda banget, lebih banget. Bahkan justru orang tua banyak, ya bukan nggak banyak juga, tapi artinya gini, bidikan saya malah lebih ke anak muda. Karena pemainnya masih muda dan supaya lestarinya pada muda. Karena kalau orang tua itu kebanyakan melihatnya ke tradisionalnya. Ketika ada bedugnya dia sudah bangga, oh udah berarti bedugnya masih ada. Sebenarnya orang tua itu tidak jarang menonton pertunjukan kita. Oh,
justru malah jarang ya. Jarang nonton pertunjukan kita karena orang tua itu biasanya pertunjukan yang sifatnya apresiatif. Sayangnya di Banten ini pertunjukan apresiatif nggak ada tempatnya. Pertunjukan apresiatif itu misalnya di Taman Ismail Marzuki, yang gedungnya khusus, teaternya dibikin, nah itu khusus tuh untuk anak-anak kesenian, khusus untuk insan kesenian menampilkan ekspresinya itu. Kan kita tampilnya di mana? Di mall, di selasar, di gedung, menyambut tamu, kan begitu. Itu kan jadinya. apa? Tidak apresiatif. Yang apresiatif itu ya untuk orang tua kebanyakan. Nah itu makanya saya disayangkan itu di Banten belum punya tempat seperti itu. Makanya ya tapi kan kita tidak boleh diam. Paling tidak kita berupaya melestarikannya via anak muda itu. Saya sudah memasukkan Lapak Bedug ini juga ke dalam kurikulum ajar buatan lokal. Jadi bahan ajar buatan lokal di SMA seprovinsi Banten. Sudah jadi bahan ajar ya, artinya mulai masuk pelestarian pada wilayah pendidikan formal. Itu yang bikin saya senang. Nah, untuk terkait ini nih, terkait marketing, Oh. promosikan gitu, lewat mana apa nih, media sosial apa aja? Ya, yang marketing kita itu ya sebenarnya seni tradisional itu biasanya dari mulut ke mulut. Tradisi dari dulunya itu dari mulut ke mulut. Iya. Karena puas sekali tuh. Di wasiat ada Lapak Bedug bagus, itu akan kata lewat kemana-mana. Tapi dengan adanya zaman milenial seperti ini, dengan teknologi informasi yang begitu cepat, maka saya pergunakan juga media sosial. Awalnya kita pakai blog karena dulu belum ada tuh, sebelum Facebook ya, Facebook agak jarang. Pertama itu kita bikin web, 2 tahun kita webnya aktif, pakai blog juga, coba ada. Setelah ada Facebook, ternyata Facebook masih dilihat orang. Ini untuk jadwal keseharian di kesenian Ciwasiat ini hari apa aja? Jadwal latihan rutin itu hari Jumat sampai Sabtu. Itu bagi para pemula latihan. Anak-anak SMP, anak-anak SMA itu ya. Jumat Sabtu. Kalau ada juga latihan yang insidental ketika ada menggarap event, ada karya khusus, kita latihan tuh hampir seminggu kita bikin karya. Bahkan ada yang bulanan ketika bikin karya-karya khusus. Jadi rutinnya itu sebenarnya Jumat Sabtu sama Jumat siang, sore, Jumat malam, Sabtu malamnya, dan Sabtu. Ya. Seberapa pentingnya sih jadwal bagi Bapak gitu untuk menata usaha ini gitu? Penting lah. Itu dalam bisnis kesenian, jadwal atau latihan itu ya ibarat kalau pengusaha kuliner itu dia meramu untuk membuat menu-menu baru, untuk ekstensifikasi, untuk membuat kemasan baru, racikan baru. Kalau tidak ada jadwal latihan itu berarti menunya itu aja. Jadi iya. misalnya orang malah jadi bosan Jadi gitu. bosan lama-lama kelamaan menjadi bosan. Nah, makanya perlu jadwal itu untuk membuat terobosan baru, untuk membuat kemasan baru, atau memang untuk regenerasi para orang-orang baru. Orang-orang baru ketika ini kan sudah menua ini ya, maka harus ada diganti yang baru itu. Jadwal latihan itu amat penting sekali karena kan proses tidak akan membohongi hasil, kan begitu kan? Itu ada istilah itu, artinya sesuatu yang diproses dengan matang maka hasilnya akan memuaskan. Nah, Bapak kan ini ya langsung bertemu dengan anak-anak sama sanggar ya, sama yang profesi segini gitu. Bapak sering gak sih menerima masukan atau saran gitu untuk bagaimana untuk menata gini lebih baik atau gimana gitu? Oh, sorry. Itu prinsip. Menurut saya kalau pebisnis jasa tidak mendengar apa kata orang, dia akan merasa sukses sendiri, akan merasa besar sendiri, lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh orang-orang. Maka dia harus mendengar apa kata orang. Apalagi saya kan membaca pasar. Ketika pasar pengen ini, saya kan nanya, kira-kira harus bagaimana? Atau ada tiba-tiba orang yang ngasih tahu, coba dong ininya. Saya selalu mendengar itu.
Jangankan dari orang yang sebagai koleha, dari rival pun, dari yang sesama-sama sanggar gitu ya, suka saling, kan biasa suka saling ejek gitu. Saya suka tanya, kenapa? Apa kelemahan saya? Itu menurut saya sangat penting dalam sebuah bisnis jasa. Kenapa? Karena kepercayaan nomor satu. Karena kepercayaan nomor satu, maka kita jangan sampai mengecewakan. Itu intinya. Ya, nih pertanyaan Pak Mung, kasih siapa tahu ada yang pengen tahu gitu. Ini berapa sih omset gitu untuk pendapatan gitu per bulan atau per tahun? Oh, ini kalau diukur sanggar ya, kita hitung-hitungan sanggar saja. Satu kali pertunjukan itu kita paling rendah itu di angka 4 juta, 4-5 juta lah. Standar itu 4-5 juta pertunjukan kita. Dalam seminggu itu kalau tidak COVID, kalau dalam sebulan kita perhitung bulan ya, dalam sebulan paling tidak itu 4 kali pertunjukan, 4 atau seminggu 2 kali berarti 8 kali pertunjukan, kali 5 juta aja. Pukul ratanya kan ada yang 6 juta, ada yang 4 juta, karena di mana jarak tuh, di mana jarak. Jadi kalau 5 kali 8 berarti sudah 40 ya. 40. Berarti lebih dari 20 juta ya. Itu secara ini ya, kotor ya, karena kan memang itu belum dihitungkan dengan biaya produksi. Tapi paling tidak sebenarnya ini bisnis yang bisa menguntungkan. Tetapi saya kepada teman-teman semua mengajak bahwa karena kita punya tanggung jawab moral akan seni tradisi, maka saya tidak mengajak berbisnis masuk ke sana ini. Kalian masuk ke sini, kita berkarya aja, kita berkreasi aja, kita latihan melestarikan seni tradisi. Ketika kita mendapatkan uang dari apa yang sudah kita lakukan, maka itu adalah dampak dari proses kreativitas. Kalau kita berkreasi hanya untuk mendapatkan keuntungan, ketika kita tidak untung, maka kreasi akan berhenti. Maka pelestarian akan selesai dan beduk hilang. Wah, gimana kalau beduk hilang? Nanti anak cucu kita mau nanyain berapa beduk harus kemana tuh? Wah ya. Nah makanya bagi kami uang, pendapatan, finansial adalah dampak dari kreasi kita melestarikan budaya. Nah, jadi kalau jadi finansial atau tidak dari apa yang kita lakukan, maka itu adalah menjadi kreasi dari seni untuk seni. Itu aja. Semangatnya semangat melestarikan. Iya. Bukan untuk mendapatkan finansial ya. Iya. Di finansial itu cuma Dampak dari kita dapat. Kalau kita mau banyak dampaknya, ya berkaryanya lebih sering tuh. Lebih sering, lebih giat. Iya. Soalnya kalau yang tujuan utamanya adalah bisnis oriented, uang oriented, nantinya menjadi ada kekakuan kan? Ada kaku bahwa harus dibayar ini, harus dibayar ini, harus dibayar ini. Menjadi seninya menjadi tidak dengan perasaan, tapi dengan pekerjaan. Kalau sudah menjadi pekerjaan, seni bukan rasa lagi, tapi seni menjadi pekerjaan, menurut saya tidak fair ya. Begitu Pak. Jadi secara finansial menguntungkan, tapi juga bukan itu tujuan utamanya. Tapi dengan omset yang tadi sudah disebutkan, apakah menutupi dengan apa nih? Ini kan banyak alat-alat nih, maintenance alat-alat gitu, bukan menutupi gitu. Sebenarnya kalau dihitung itu tidak tertutupi. Cuman karena yang namanya alat-alat tradisional itu pun punya tanggung jawab negara untuk melindunginya. Alat-alat kita ini banyak juga dibantu oleh lembaga-lembaga yang punya kepedulian kan. Enaknya begitu. Karena kita bergerak di dunia seni tradisional yang merupakan cagar budaya kan, harus dijaga oleh semua. Maka kita banyak bantuan dari Bank Indonesia, ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari kementerian yang membantu alat ini. Tinggal pemeliharaannya yang kita sisihkan dari pendapatan. Kejaga, jaga kalau itu bisa bantu. Tapi kalau alat beli alat gitu ya, misalnya tahun depan alatnya baru, ya agak berat. Dengan pendapatan seperti itu. Tapi suka ada aja ketika kita ingin beli alat yang baru misalnya, suka ada aja job yang memang gede kan. Misalnya ada pertunjukan kolosal di Jakarta. Nah, kita kan mengajukan proposal. Di proposal ini masuk itu alat-alat baru kita. Kan bekasnya bisa kita dipakai jadi alat. Biasanya begitu. Berarti pemerintah itu cukup andil di dalam kesenian tradisional. Betul. Pemerintah hadir dan andil serta perhatian jika para pelaku seni tradisionalnya
memang berkreasi, memang melakukan aktivitas rutin, ada geliat, ada ketekunan, ada kontinuitas dalam melakukannya. Kebanyakan yang ditinggalkan oleh pemerintah itu dia aja tidak kontinu, pengennya dapat bantuan doang. Nah itu tuh. Kerja tidak mau. Iya, ketika ditanya mana kamu anak buahnya mana? Nah, Nggak ada, manggil segala macam kan. Alatnya mana nggak dijaga. Gitu. makanya kerja dulu. Kerja dulu, karya dulu. Berkarya dulu. Ya. Nah, ini terkait saran nih. Saran untuk milenial anak muda dalam mempertahankan kesenian ini bagaimana? Oke. Saran-sarannya. Saran ini penting banget diketahui oleh para anak muda nih. Wahai anak muda, kembalilah pada jati dirimu. Saya mau tanya, kalian dari mana? Ketika kamu mengaku dari Banten, apa yang mencirikan kamu dari Banten? Baju sama, penampilan sama, apa yang mencirikan? Yang mencirikannya adalah budaya. Budaya. Nah, budaya itu ya pasti bawaannya, tapi juga harus dipelajari supaya sekalian yang melestarikan, yang menghasilkan dari budaya itu, maka bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang menggarap budaya seperti sanggar-sanggar ini. Ataupun kamu bisa bergerak sendiri dengan kebudayaan. Kamu bisa potret-potret berbudaya dan itu bisa menghasilkan jika potret itu bagus. Kamu bisa bikin vlog di tempat-tempat bersejarah banyak. Jadi mulailah peduli pada budaya kita. Karena kalau kita ingin disebut sebagai orang Banten, harus kelihatan kebantenannya. Kalau kamu sebagai orang Menes, harus kelihatan Menesnya. Kalau kamu orang Serang, mana ciri kamu orang Serang? Ngomong bahasa Indonesia, penampilan Eropa gitu ya, gaya udah milenial, mana orang Serangnya? Maka yang mencirikan adalah budaya. Kira-kira begitu. Adi terkait saran ya. Ya. Nah, sekarang untuk motivasinya gitu untuk Ya. dalam membangun karya seni seperti ini, kayak lukisan bagaimana cara membangunnya. Terus ini untuk membangun sanggar ini gimana motivasinya gitu. Mungkin motivasi orang supaya Iya. Ya. dia ikut tertarik gitu dalam Ya, kesenian Jaga ini ya, ya. jaga juga gitu. ya. Yang motivasi itu. Budaya ini, seni ini harus dilakukan oleh kita. Kalau tidak oleh kita, mau oleh siapa? Kalau tidak bukan sekarang, mau kapan lagi? Jadi motivasi tip dari saya adalah lakukan apa yang kamu bisa untuk menjemput masa depan. Tanpa melakukan, ya tidak akan ada masa depan. Salah memang, gagal memang, tapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi lakukan saja apa yang kamu bisa untuk menjemput masa depan. Kira-kira begitu. Mungkin cukup ya. Cukup. Kayaknya ini banyak itu ilmu yang saya dapat dari Bapak ini nih, Roha ini. Rohendi. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Kurangnya. Ya, terima kasih untuk teman-teman itu yang udah menonton video kali ini. Mungkin bisa tonton lagi di video berikutnya. Semoga bisa diambil itu Pak pesan-pesan yang udah Pak Rohendi sampaikan itu, supaya kita anak muda itu bisa melek sama kesenian tradisional, bisa melestarikan kesenian tradisional gitu, terutama di provinsi Banten gitu, supaya kesenian tradisional kita juga nggak hilang gitu. Ya tetap terjaga. Jaga. Hilang. Mungkin kita bisa bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi peminat anak muda juga banyak gitu. Ya. Ya intinya jaga budaya kita, terutama di Banten ini. Terima kasih untuk narasumber. Iya Pak. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.